Kejujuran. Apa itu jujur? A. Pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. B. Manfaat jujur. Yang pertama, 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. C. Contoh perilaku jujur. Yang pertama, mengembalikan sesuatu yang bukan hak. Yang kedua, tidak menyebarkan berita hoax. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Yang keempat, menepati janji. Yang kelima, tidak menyontek ketika ujian. Dan yang keenam, tidak bersikap munafik atau pura-pura baik. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, ya bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya.
Iya, Om. D. Kesimpulan. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Jangan dicampur adukan antara hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah Juz 2 ayat 42. Ada cerita tentang seorang gadis kecil yang bernama Laras. Laras seorang gadis miskin yang kegiatan sehari-harinya mengumpulkan sampah untuk menyambung hidup. Hari ini dia sangat bersedih karena ibunya sedang sakit keras. Ia sangat ingin membelikan makanan dan obat-obatan untuk ibunya. Sayangnya, dia tidak memiliki uang sama sekali. Dia pun duduk meratapi nasibnya hingga ia meneteskan air mata. Andai saja aku memiliki uang, aku bisa membelikan obat-obatan dan makanan untuk ibuku. Ujar Laras dalam hati. Panas terik matahari dia lalui. Dia terus berjalan di sepanjang jalanan kota. Sesekali dia mendapatkan botol-botol plastik bekas. Lalu dia kumpulkan untuk dijual kembali. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah benda yang tidak asing. Dia melihat dompet berwarna coklat yang tertimbun bersama dedaunan yang kering. Sepertinya dompet itu jatuh dari saku pemiliknya. Laras segera mengambil dompet itu. Matanya berbinar terang saat melihat uang yang banyak ada di dalam dompet tersebut. Dia juga melihat banyak kartu-kartu serta identitas dari pemilik dompet tersebut. Ternyata alamat pemilik dari dompet ini tidak jauh dari area yang dilewati oleh Saras. Wah, ini rezekiku. Aku bisa membeli makanan hingga 2 minggu ke depan dengan uang ini, serta beberapa obat-obatan untuk ibuku. Wah, aku sangat senang. Ucap Laras sembari memasukkan dompet itu ke dalam tasnya. Tetapi tak lama kemudian dia berpikir, hal itu pasti akan membuat ibunya sedih. Karena ibunya selalu mewanti-wanti Laras untuk selalu menjadi baik dengan bersikap jujur. Ini bukan hakku. Pasti pemilik ini ada keperluan juga. Aku yakin dia sangat bersedih telah kehilangan dompet miliknya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan dompet yang dia temukan ini. Dia pun berjalan menuju rumah si pemilik dompet. Alangkah senang hati si pemilik dompet ketika melihat barangnya kembali secara utuh. Dia sangat berterima kasih kepada Laras. Katanya dia sangat sedih saat kehilangan semua kartu-kartu penting yang dia punya. Sebagai ucapan terima kasih yang besar, sang pemilik dompet tersebut memberikan semua uang yang ada di dalam dompet itu kepada Laras. Ini adalah tanda terima kasihku, nak. Mohon diterima. Tetaplah menjadi baik dan jujur seperti ini ya. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberkatimu.
Laras tidak percaya dengan apa yang dia alami. Dengan mata berkaca-kaca, dia menerima uang tersebut. Terima kasih, Tuan. Uang ini akan saya gunakan untuk membeli obat serta makanan untuk ibuku yang sedang sakit. Ucap Laras dan seketika semua terdiam. Istri dari pemilik dompet tersebut terharu mendengar cerita Laras. Laras diminta untuk menunggu sebentar. Kemudian dia pergi untuk mengambil sesuatu. Tak lama kemudian wanita itu datang kembali sembari membawa banyak makanan hingga beberapa potong pakaian untuk Laras dan ibunya. Air mata bahagia menyelimuti wajah Laras. Dia menerima pemberian tersebut dengan penuh sukacita. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Nyonya. Aku tidak akan melupakan kebaikan kalian. Laras bergegas pergi ke apotik terdekat dengan rasa gembira yang luar biasa. Dia datang membawa obat-obatan dan banyak makanan. Sang ibu pun sangat bangga mendengar cerita gadis kecilnya tersebut. Sang ibu sangat bahagia karena walaupun di tengah kemiskinan mereka, ia memiliki anak yang baik, jujur, dan berbakti. Pesan moral dari cerita ini adalah, kejujuran akan selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan. Mari kita terapkan kejujuran dalam kehidupan kita ya teman-teman. Halo, kamu di sebelah mana? Ini aku udah di Simpang 5 Purwodadi. Oh, yang depan rumah sakit itu? Oh iya, bentar, ini aku udah jalan. Bentar, tunggu ya, bentar. Mas, beli mas. Dari kejauhan. Mas, ini di mana mas? Di sini ya? Enggak ada. Udah punya siapa ya? Beneran mas? Enggak tahu. Udah ada di sini ya? Paling berantem. Oh, gimana yo? Mas, sebenarnya tadi itu uang aku. Aku lagi tes kejujuran mas. Ini ada sedikit uang buat mas. Karena mas jujur. Sedikit uang mas. Terus lakukan kejujuran ya mas. Makasih banyak mas. Jujur itu penting. Orang kalau jujur di mana tempat dia tidak pernah bingung dan tidak pernah takut, jujur. Tapi kalau orang yang suka bohong, dia pasti akan menjadi pengecut. Itu pasti. Tapi kalau orang jujur, dia tidak pernah ada beban apapun yang jujur. Tapi pembohong, di mana tempat dia akan takut, ketahuan bohongnya. Allah, engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga.